keluarga, lembaga Basic sekolah. keluarga itu penting, apalagi seorang ibu. Makanya di agama kami ya, di Islam itu dikatakan seorang ibu al-madrasatul ula. Ya. Jadi ibu itu adalah madrasah buat anaknya. Gitu ya. Kadang teknologi mendukung anak sekarang untuk lebih pandai. Ya, kalau dulu kan kita TV aja dulu di zaman saya dulu ada di kepala desa sama di sulit rumah banget saya ya itu untuk pada mengakses waktu itu. TV ya. Iya, itu pun masih hitam putih ya. Jadi pengetahuan waktu anak panjenengan itu masih kecil ya. Jadi masih apa ya? Masih asli. Iya, betul. Tapi gini ya anehnya ya, mungkin pengaruh teknologi juga ya. Pada waktu itu memang teknologi tidak terlalu berpengaruh ya kepada kehidupan anak-anak karena tidak seperti sekarang, HP sudah menjadi makanan sehari-hari. Bangun aja belum mandi lihat HP kan gitu ya. Tidur aja mau tidur kadang nggak baca doa lihat HP dulu sampai tertidur gitu kan ya. Berbeda kalau dulu itu meskipun kita itu dididik keras, disiplin maksudnya, itu kita menerima dan anaknya itu memang berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTVN Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, untuk episode kali ini kita mau ngebahas soal sinergi Tripusat Pendidikan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau kita ngomongin pendidikan ini kan sangat penting ya untuk menciptakan generasi muda yang unggul dan juga berdaya saing, apalagi nih ada bonus demografi spesial banget nih. Indonesia punya bonus demografi di mana orang-orang yang produktif ini itu lebih banyak daripada yang non-produktif. Sehingga ini tugas pemerintah juga untuk memberikan program-program yang pro terhadap pendidikan anak-anak untuk masa depan begitu. Dan tentunya kalau kita ngomongin Tripusat Pendidikan ini sudah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara di mana pendidikan ini dimulai dari keluarga, kemudian juga lembaga pendidikan dan juga masyarakat. Nah, untuk ngobrolin hal ini kita sudah hadir. Beliau merupakan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jatim 3, meliputi Kabupaten Kota Pasuruan dan Kabupaten Kota Probolinggo dari fraksi Nasdem. Kita sapa dulu beliau Hajah Siti Salamah, SPD MPD. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Cantik sekali hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini, Ibu Salamah? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Bahagia juga. Bahagia juga. Semuanya harus bahagia hari ini. Betul. Ini Ibu Salamah itu untuk di DPRD Provinsi Jawa Timur itu sudah berapa periode? Untuk di DPRD Provinsi itu saya baru 1 periode. Ini periode perdana saya. Periode pertama. Tapi saya sebelumnya di DPRD Kabupaten Pasuruan 2 periode. 2 periode. Jadi periode pertama saya itu 2014 sampai 2019. Terus 2019 sampai 2024. Kemudian terus dilanjutkan di provinsi ini alhamdulillah dikasih jadi sama Allah. Alhamdulillah ya. Bersyukur sekali, banyak bersyukur. Langsung di Komisi E. Di Komisi E ya. Kaitannya kan tentang sosial, pendidikan seperti itu ya. Emang basicnya kesehatan, perempuan ya, kesejahteraan, perempuan dan anak ya kan. Banyak bidang di situ. Ya. Kalau panjenengan karena kita ngomongin pendidikan itu kabarnya panjenengan juga ada basic di pendidikan ya, Bu Salamah ya? Iya, pernah mengajar jadi guru di SMA Muhammadiyah Pasuruan dulu setelah menikah terus suami saya untuk menganjurkan untuk fokus ke keluarga. Tapi setelah anak-anak sudah besar, katanya suami saya, sudah kamu selesai bertapa gitu. Kamu sekarang turun gunung aja. Kamu sekarang nyalon di DPRD provinsi. Waduh, bukan di DPR, bukan di provinsi, maaf sorry ya. Kabupaten itu di kabupaten gitu. Boleh cerita sedikit? Boleh, sangat boleh. Di sini kan kita sharing ya. Siapa tahu mungkin nanti murid-muridnya Bu Salamah dulu bisa nonton. Oh, ini Bu Salamah ya sekarang kabarnya gitu. Dan kita juga pengen tahu nih sebelum jadi legislatif itu kegiatannya Bu Salamah apa aja, dan selain
di dunia perpolitikan itu apa yang digeluti, kita juga kepo sebetulnya. Monggo silakan bisa cerita aja. Jadi saya gini, pertama dulu tuh suami itu sering di pilkada itu dukung bupati gitu ya. Bupatinya nyalon dukung lagi bupati, jadi dukung lagi bupati, tiba-tiba itu pas yang kita dukung itu bilang seperti ini, Pak Haji, bagaimana kalau Bu Haji itu, kalau suami kan tidak mungkin, soalnya kan pengusaha, kan mereka sibuk, suami saya kan sibuk. Jadi gini, Bu Haji gini, alangkah baiknya nyalon aja, biar kursinya partai ini banyak gitu. Itu dari fraksi, dari yang kita dukung dulu. Oh dulu ya. Setelah itu ya nggak apa-apa gitu katanya suami saya. Coba saya tanyakan sama istri saya. Begitu saya ditanyakan, saya sudah enak dengan keluarga ya kan, sudah nyaman dengan anak-anak gitu ya, sudah nyaman dengan kegiatan sebagai ibu rumah tangga. Tiba-tiba dia tuh bilang, sudah kamu sekarang sudah selesai bertapa kamu, katanya gitu. Sekarang kamu gitu itu ya, aja. Asli begitu ya kata-katanya. Iya, memang seperti itu. Udah kamu sekarang turun gunung, kamu saya kasih izin untuk nyalon jadi DPR di DPR Kabupaten Pasuruan. Itu setelah itu pada waktu itu diokein gitu ya, sama orang tadi yang kita dukung jadi bupati itu. Terus katanya dia bilang gini, istri saya dikasih nomor berapa Pak? Gitu, katanya gitu. Di tas gitu. Iya, nomor 2. Wah, jangan dong gitu. Kalau istri saya harus nomor 1. Wah, nggak bisa Pak. Soalnya kalau yang nomor 1 itu harus incumbent, harus dari partai, harus orang partai. Nomor 2 itu sudah bagus. Suami saya itu sangat kompetitif. Ya, sangat gini. Pokoknya harus nomor 1 istri saya gitu. Akhirnya dia itu nggak mau, sudah dari partai itu. Terus dia itu nggak jadi saya dicalonkan, nggak jadi, sempat nggak jadi gitu, karena nggak dapat nomor 1. Akhirnya berarti yang cancel itu suaminya bisa lama? Iya, karena nggak dapat nomor 1, mintanya dia nomor 1. Ini lucu nih. Nah, begitu dengar bahwa suami saya ini istrinya Pak Sari ternyata boleh ternyata nyalon. Begitu saya dari partai yang lain dengar, banyak yang ngelamar saya gitu loh. Udah itu aja dari partai saya aja Pak Haji, dari ini saja aja Pak Haji. Nanti saya kasih nomor 1. Udah sudah itu. Suami saya sudah gini. Udah saya bilang saya jangan sudah enak di rumah tangga, disuruh nyalon gitu ya. Tiba-tiba dari Partai Nasdem pada waktu itu ketua DPD-nya Pak Haji Joko. Terus dia tuh bilang, dia dulu kan satu travel pas naik haji. Nah, itu punya kisah sendiri itu. Pada waktu itu bapaknya itu pas naik haji itu pas keburu-buru berjamaah, kakinya tuh terkilir gitu loh, jatuh. Nah, yang mijitin itu Pak Haji Joko itu gitu loh. Nah, dia tuh cerita, iya, ternyata dari itu ya. Ada biografinya seperti itu. Lucu ini. Terus akhirnya gitu, Pak Haji gak ingat sama saya gitu ya. Katanya istrinya jenengan nyalon gitu ya. Minta nomor 1. Itu udah tersebar itu di Kabupaten Pasuruan gitu ya. Terus saya, udah dari partai saya dikasih nomor 1. Langsung besok petugas dari DPD Nasdem datang ke rumah Pak Haji. Nanti langsung ada baliho, langsung tanda tangan aja istrinya jenengan gitu. Hasil bersikeras suaminya Bu Salamah ya ini ya. Iya, hasil bersikeras daripada itu Pak Haji Joko itu untuk melobi suami saya gitu ya. Terus akhirnya begitu pagi itu sudah petugasnya itu datang ke situ. Jadi ngasih semuanya dokumen. Itu saya tinggal tanda tangan aja, terus dibuatkan baliho gitu ya. Terus langsung nomor 1 itu. Waduh, kesempatan ini
Pak Haji bilang iya harus langsung ke sana gitu. Jadi nggak bisa nolak lagi. Ketika lihat balihonya gini loh, ini balihonya kok jelek, padahal istri saya cantik katanya. Akhirnya itu sudah mulai bekerja dia. GR nah jadinya saya. Cukup ada kisah romantis ya. Iya, akhirnya itu dibuatlah baliho, langsung bekerja dia itu. Dia kan orang lapangan, jadi ya kabarin karyawan saya, kabarin teman-temannya gitu ya, semua istri saya ini lagi ini dari Partai Nasdem gitu. Nomor 1 itu. Nah disitulah pada 2014 saya itu suara tertinggi di Kabupaten Pasuruan. Berapa Bu Salama? 15.000. 15.000. Jadi dapil saya aja itu dapat 2 kursi. Gitu. Itu terbesar itu ya. Jadi jadi giat ya. Karena nomor 1. Ya. Nah. Jadi dari pendidikan terus dapat harus fokus jadi ibu rumah tangga. Betul. Terus dari dorongan suami juga untuk maju sebagai dewan begitu ya. Cukup ini ya, aduh istriku bukan hanya nomor 1 di hidup saya gitu ya. Iya. Tapi harus nomor 1 juga. Dan paling cantik gitu ya mungkin cantik. Jadi kalau misalnya ada yang kurang pas di mata suami itu harus diganti gitu. Iya. Dia itu tipikal orang harus sempurna gitu. Padahal nggak ada sempurna ya kan? Iya. Betul. Iya. Itu adalah basicnya Bu Salamah ya. Kenapa akhirnya bisa maju gitu. Iya. Cukup didukung keluarga ya. Tapi kalau dari keluarganya Bu Salamah sendiri itu ada yang terjun ke perpolitikan nggak sih? Dulu abah saya ya. Oh ayahnya. Dulu. Masa dulu saya masih kecil-kecil itu masih partai itu 3 partai ya, 3 partai besar. Pada waktu itu P3, Golkar dan PDI. Pada waktu itu abah saya aktif ya, termasuk aktif di politik itu juga organisasi ya. Abah saya termasuk pendiri NU di Kota Pasuruan. Rumah saya aslinya di Kota Pasuruan, dapat orang Kabupaten Pasuruan. Oh gitu. Iya. Jadi dulu aktif di partai P3 dulu itu. Ayahnya panjenengan. Iya, dulu. Sampai akhirnya itu juga menjadi dorongannya buat panjenengan untuk maju ke perpolitikan. Iya, gitu jadi seperti sudah terbiasa untuk melihat di dunia politik. Oh, politik itu seperti ini, gitu ya. Iya. Jadi harus banyak di organisasi, harus banyak termasuk saya ngambil S2 ini dorongannya karena saya nyalon di tuntutan berarti bukan ya, bukan nggak ada tuntutan ya. Kita hanya mengalir saja selama ini. Mungkin saya sering kalau kan kita itu memang ya dikatakan untuk sekarang ini tuh ya berhubungan iya nggak apa-apa. Berhubungan dengan masyarakat itu tidak gampang. Tidak gampang berhubungan dengan masyarakat, apalagi yang namanya dewan. Yang namanya jadi dewan itu mulai dari sakit kepala, pusing itu semua kalau ada Bu Dewan itu merasa aman aja mereka itu. Gitu. Jadi tempatan curhat gitu ya. Mereka itu tidak tahu pokoknya harus gitu ya. Nah, kita sebagai wakil dari mereka yang berasal dari mereka masyarakat ya harus istilahnya itu mengerti, harus istilahnya itu dekat kepada masyarakat termasuk tentang pendidikan juga. Yang kita bicarakan hari ini. Pendidikan tadi itu mulai berawal dari keluarga, lembaga basic sekolah. Keluarga itu penting, apalagi seorang ibu. Makanya di agama kami ya di Islam itu dikatakan seorang ibu al-madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah madrasah buat anaknya. Jadi segala-galanya mulai dari kandungan ya ada periode emas gitu ya. Semua itu peran ibu itu sangat penting. Mulai dalam kandungan, mempersiapkannya harus dididik itu ya. Sudah di dalam kandungan itu dididik seperti apa. Tentunya mengharapkan ya kontribusi aktif dari seorang ibu memberikan pendidikan mulai dalam kandungan sampai dewasa. Sampai dewasa. Apabila sudah menikah sudah katanya sudah
selesai kita. Tapi seorang ibu itu tidak Tidak ada selesai selesainya. sampai di situ. Mohon maaf, saya Iya. juga seorang ibu ya kan. Iya, ya kan. Mulai dalam kandungan kita sudah perhatikan. Kalau kita sebagai muslim kadang kita sering bacakan sholawat, diam-diam kita ajak mengaji. Iya. Kalau kita ya, itu kan pendidikan ya. Ketika lahir, anak itu kan apa itu kalau di agama itu kullu mauludin yuladin alal fitrah. Jadi anak itu dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Bersih. Bersih itu apa? Seperti kertas putih. Nah, kalau sudah seperti kertas putih ini, siapa yang akan mencetak? Mau dijadikan apa? Mau ditulisin apa kertas putih ini? Itu terserah kedua orang tuanya. Itu nanti akan yang mencetak. Apa dijadikan Majusi? Apa dijadikan Yahudi? Nah, apa dijadikan Islam? Apa dijadikan Kristen? Apa dijadikan Hindu? Apa nanti mau dijadikan polisi? Apa mau nanti dijadikan itu? Terserah kedua orang tuanya mencetak anak ini. Bagaimana menanamkan modalnya itu ya? Berbasis pada keluarga. Nah, kembali ke seorang ibu al-madrasatul ula. Mulai berkembang di situ. Mulai dari makan, dia diajarkan untuk doa, bagaimana makan, harus membaca doa sebelum makan. Mau tidur, bagaimana doa tidur gitu ya. Dan ini adalah satu pahala yang sangat besar sekali. Baca suratul Fatihah itu kan gampang toh ya. Itu jangan sampai nunggu diajarin sama guru TPG-nya. Jangan, kalau bisa kita sebagai orang tua itu sudah mengajarkan ya. Ini pahalanya besar loh untuk kita yang muslim khususnya ya. Itu pahalanya besar. Kenapa? Setiap baca Al-Quran harus baca Fatihah. Setiap mau sholat ya baca Fatihah. Dimanapun Fatihah itu, selama Fatihah itu, nah malah aku kayak ini ya, kayak sedikit ceramah agama ya. Enggak. Saya jadi sedikit mengingat kan, anak di rumah gitu. Iya. Jadi gini kan katanya itu berbasic dari keluarga ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, biografi yang saya punya dulu, ketika saya masih kecil, ya kan, anak-anak sekarang tuh enak sudah ya. Ada guru TPG, ngaji diantar pakai sepeda sekarang motor, juga ya ada kan? Misalnya dari pendidikannya satu tempat itu sudah ada ngaji, sudah ada pendidikan umum, gitu ya, kayak sekolah plus komplit gitu loh. sekali. Beda Programnya. dengan zaman saya dulu, pagi itu sekolah SD, sorenya sekolah madrasah, habis maghrib ngaji. Belajar. Oh ngaji. Iya ngaji. Jadi kalau gini ya, orang tua itu dulu berbeda cara mendidiknya dengan zaman yang sekarang. Kalau di zaman saya dulu itu kita itu takut sekali sama orang tua ya. Kalau sekarang kita mengarahkan anak supaya patuh kepada orang tua itu sangat sulit. Begini, kalau dulu kesadaran diri, kalau sekarang harus disadarkan gitu ya. Bukan ya, kita melihat orang tuanya ya mungkin ya. Kalau versi zaman dulu ya. Jadi memang disiplinnya benar. Kalau anak kita sekarang di zaman dulu patah, nggak bisa. Anak sekarang itu sudah pinter, gizinya sudah bagus. Jadi kadang kita nasihati, dia yang menasihati. Dinasihatin balik. Ya nggak apa-apa itu, namanya sharing. Kadang kita itu, jadi kolaborasi antara orang lama dengan orang baru itu memang perlu, gitu ya. Kadang teknologi mendukung anak sekarang untuk lebih pandai. Ya, kalau dulu kan kita TV aja dulu di zaman saya dulu ada di kepala desa sama di sulit rumah banget saya ya itu pada waktu itu. TV ya. Iya, itu pun masih hitam putih ya. Jadi pengetahuan waktu anak itu masih kecil ya. Jadi masih masih asli. Iya, betul. Jadi mereka itu masih tradisional sekali. Jadi habis asar itu abah saya itu sudah ada di depan pintu, dipanggil anaknya satu-satu lengkap namanya. Kalau saya itu dipanggil Siti Salama gitu, Dalam Mbak gitu, Dalam Mbak gitu itu sudah pakai baju muslim untuk berangkat ke madrasah. Habis asar itu. Yang kedua Muhammad Syekh Rozi gitu, nggih Pak, udah berangkat ke madrasah. Itu sudah siap ya. Iya. Dari anak panjenengan sekarang, sudah. Iya. Kalau anak sekarang berbeda. Ayo ngaji nak, tapi kita harus ngaji dulu. Karena al-madrasatul ula
harus menjadi role Memberikan model, contoh. memberikan contoh buat anak-anak kita, ya kan? Nah, kalau kita suruh ngaji, terus kita nggak ngaji, kita suruh sholat, kita masih lihat TV gitu. Loh, mama kok gak Ya, sholat gitu. ini ya bedanya ya. Jadi mereka itu jauh lebih berani untuk mengungkapkan apa yang dia Ya, lihat gitu loh. jadi dia lebih pinter. Pinter dan Gizinya komunikatif. sekarang sudah bagus, ya kan? Jadi anak itu lebih, kita belum pikir, anak kita sudah pikir. Kadang kita tuh dikatakan, mama ini lemot, nggak ngerti deh. Aduh. Gitu. Iya betul sekali. Iya. Anak saya yang usia 4 tahun Mm-mm. aja itu sudah bisa bilang begitu gitu. Iya, jadi pengaruh-pengaruh lingkungan, Ya. pengaruh-pengaruh era di zaman sekarang itu sangat berbeda sekali dengan pendidikan di zaman dahulu. Ibaratnya untuk nonton TV aja sangat sulit gitu ya waktu itu. Zaman dahulu. Iya, harus ikut nonton di salah satu mungkin rumah yang punya satu-satunya Iya. yang punya TV gitu Iya. ya waktu itu. Jadi kalau kita bicara teknologi, apalagi tadi apa itu Tri? Apa itu tadi? Apa? Tri pendidikan Oh anak iya, berbasis dari rumah. Setelah itu pendidikan yang lembaga lembaga pendidikan sekolah. pendidikan. Ya, tentunya sebagai orang tua berkewajiban untuk memilihkan tempat sekolah yang bagus buat anaknya. Ya, itu tanggung jawab kita juga gitu. Jangan sampai salah gitu loh. Jangan sampai anak itu masuk ke lembaga pendidikan itu terpaksa karena pilihan orang tua. Ya. Kadang karena gengsi orang tua. Ya Mohon kan? maaf, itu masih terjadi waktu dulu ya. Jadi dulu itu kan sering banget ya, misalnya orang tua itu menentukan sekolah anak. Kamu mau nggak mau harus Ke pondok. ke pondok gitu. Iya. Itu kan biasa ya waktu zaman dulu itu anak TK itu sudah masuk pondok karena memang basic keluarganya itu juga santri gitu. Akhirnya mereka juga mau nggak mau harus begitu. Kalau sekarang berbeda. Berbeda. Tapi gini ya anehnya ya, mungkin pengaruh teknologi juga ya. Pada waktu itu memang teknologi tidak terlalu berpengaruh ya kepada kehidupan anak-anak karena tidak seperti sekarang, HP sudah menjadi makanan sehari-hari. Bangun aja belum mandi lihat HP kan gitu ya. Tidur aja mau tidur kadang nggak baca doa lihat HP dulu sampai tertidur gitu kan ya. Berbeda kalau dulu itu meskipun kita itu dididik keras, disiplin maksudnya, itu kita menerima dan anaknya itu memang berhasil. Memang berhasil. Termasuk saya ini sangat bersyukur sekali ya. Saya juga produk orang-orang lama, ya kan? Produk-produk orang-orang lama. Itu karena disiplin itu saya berhasil itu. Nah, tiba ke anak saya ya. Anak saya yang pertama kan jadi dokter di UNER, ya kan? Sudah selesai dia. Kan dia itu kan setelah jadi dokter dia tuh bilang gini, itu saya terapkan ke anak saya. Jadi subuh itu sudah saya bangunkan. Kamu kalau mau jadi orang besar nak, subuh sudah harus bangun. Sudah harus dimulai hari-harimu tuh dengan membaca Al-Quran, sholat subuh harus membaca Al-Quran. Jadi saya basicnya guru ya, pendidik ya. Jadi pagi sudah saya bangunkan. Sudah saya kasih soal. Waduh. Jadi saya sebelum tidur itu sudah tak buatkan soal. Jadi untuk dia supaya mengerjakan soal. Tapi dia mau. Dia mau. Lihat televisi itu boleh full bukan 24 jam ya. Sampai jam 7 malam gitu ya, jeda sholat apa gitu. Enggak apa-apa lihat TV itu hari Minggu boleh. Kalau hari-hari selain hari Minggu saya tidak boleh. Serius ini diterapkan? Iya. Untuk soal-soalnya itu? Soal-soalnya saya buat sendiri, disesuaikan dengan kelas sekolahnya. Pada waktu itu kan SD kelas 1, mulai SD kelas 1. Tapi berhasil itu. Anak saya dapat ranking 1, anak saya nilainya 99 gitu ya. Masya Allah. Nah kalau nilainya bagus gini yang seneng mama apa kakak? Anaknya. Saya bilang gitu, apa kakak? Ya, saya bilang gitu. Mama seneng kan? Gitu. Dibalik gitu ya. Iya, kakak juga seneng, katanya gitu. Nah, setelah dia jadi dokter, nah, setelah berumah tangga, kalau dibuat bahan gurauan, gitu kan itu. Mama ini dulu kalau didik aku itu kejam sekali mama itu katanya. Loh,
kalau nggak kejam kamu nggak jadi dokter loh nak. Saya bilang gitu. Saya bilang gitu sama, iya Maya, gitu. Itu kira-kira gini, belum punya anak ya? Sudah menikah? Sudah menikah, saya sudah punya cucu 1 ini. Oh, punya cucu 1 dari anak yang dididik keras itu tadi? Iya, jadi anak saya itu cuma 2 aja. Ya. 3, meninggal 1, adiknya yang jadi dokter itu. Terus apa itu dapat laki-laki. Jadi yang pertama laki-laki, yang kedua meninggal itu perempuan, yang apa itu yang nomor 3 itu cowok. Cowok berarti laki-laki, cowok laki-laki, perempuan, laki-laki. Iya. Yang punya anak itu yang dokter di UNER. Iya. Kira-kira cara mendidiknya Bu Salama itu diterapkan sama anaknya juga nggak ya? Enggak. Oh enggak. Jadi dia, kalau saya pikir itu anak sekarang itu lebih males ya untuk mendidik anaknya ya. Aduh, saya merasa tersindir nih. Aduh, saya merasa tersindir. Iya, jadi kalau saya kan semangat. Jadi saya itu udah bangun duluan ya, sholat malam apa gitu. Setelah itu, setelah mendoakan anak, keluarga gitu, baru anak saya subuh. Setelah sholat subuh saya bangunkan, ayo bangun nak. Ayo setelah bangun nanti ngaji dulu, setelah ngaji baru nanti belajar. Itu sudah dibuatkan soal sama mama. Iya Ma, gitu. Yang penting kita itu apa ya, mengarahkan anak ya, mengarahkan anak. Telaten. Iya, sebab anak ini tumbuh itu tidak di dalam rumah saja, tapi dia juga bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan tetangga kita, iya, bertemu dengan, dan itu sangat berpengaruh juga kepada anak. Dan kita harus lebih dominan mendidik keluarga ya. Iya. Jadi kalau ketemu nanti sama Bu itu, bilang assalamualaikum, biasakan apa itu berterima kasih gitu. Yang basic-basic aja gitu ya. Terus saya memang bukan mendidik anak saya egois, tidak. Saya berusaha untuk lebih dominan di sayanya. Jadi bukan di lingkungan. Jadi saya biasakan untuk sering ngobrol dengan saya, sering dekat. Jadi ibu itu harus lebih dekat lah sama anak. Dan kita jadi harus memberi contoh. Ya? Iya. Jadi semua anak-anak saya dulu pas kecil, kalau besar lah lebih banget gitu kan gitu ya. Kalau kecil dulu, nanti kalau tidur harus meluk mama dulu. Meskipun yang laki-laki, kalau sudah besar sekarang, dulu kan anak saya lepas SD harus mondok. Oh iya. Anak lepas SD harus mondok, landasan harus agama kuat, saya bilang gitu. Saya berbasis agama. Jadi kedua anak saya ini, perempuan dan anak saya yang cowok ini, semuanya lepas SD, semuanya mondok, SMP, SMA mondok, harus di pondok. Biar baru merasakan, nanti kalau misalnya sudah kuliah, baru kuliah, nanti terserah kamu, tentukan kamu sendiri, yang penting kamu mampu dan bertanggung jawab. Itu saya serahkan pada dia. Jadi saya dasarnya aja. Saya membina untuk kedisiplinan dia. Setelah itu nanti, bagaimana dia menentukan gitu ya. Kalau terlalu dengan saya kan nanti dia manja. Fasilitas semua ada di rumah. Kan itu akhirnya lepas SD harus mondok semua. Kamu harus lepas dari dari saya, dan kamu harus mandiri belajar sendiri. Apakah setelah kamu berpisah dengan mamamu ini prestasimu masih bisa bertahan? Apa kamu sudah terpengaruh dengan lingkungan di sana? Sebab jangan diharap pondok itu juga harus berangkat dari keluarga, basic keluarga masing-masing yang berbeda. Dan mereka bersatu di situ, menyatukan dari masing-masing karakter keluarga mereka masing-masing di situ. Gitu ya. Mereka berbaur jadi satu, berbagi kan gitu. Ternyata dia di pondok itu lebih senang. Sebab di rumah itu dia merasa terkekang sama mamanya. Orang tuanya aja gitu ya. Jadi belajarnya lebih santai, dia bangun itu kan seenaknya juga kan gitu. Saya juga nggak tahu. Cuma saya kasih bekal gini, terserah kamu. Kamu sekarang sudah bebas dari pengawasan mama, saya bilang gitu. Wah,
seneng dia bisa ketemu sama temennya ini, sama temennya ini, sama ngobrol-ngobrol kan gitu. Ya, lebih memulai untuk bersosialisasi waktu di Ma'had berkembang lah di situ, lebih sehat ya mungkin ya. Kalau dulu mungkin terkekang dengan saya dan selalu ditekan untuk belajar gitu ya. Nah, malahan mamanya yang sering nangis. Biasa sibuk dengan anaknya, tiba-tiba sepi gitu itu ya kan. Jarak anak pertama sama anak ketiga berarti ya? Iya. Ya, itu sama jauh. Anak kedua aja itu dia punya adik itu kelas 4 SD. Pas adiknya meninggal itu dia mau berangkat ke pondok. SMP berarti. Mau ke SMP. Iya. Terus jadi jaraknya berapa itu? Sama baru dia SMP itu baru saya itu hamil itu. Anak yang ketiga. Iya, anak yang ketiga itu 7 tahunan ya. Iya, sekitar 7 tahun. Cukup jauh ya. Iya. Cukup jauh. Iya. Jadi waktu mungkin itu di pondok, anak pertama di pondok, anak ketiga ini masih bayi, panjenengan masih ada kesibukan gitu loh. Ya kan ya? Masih sibuk dengan ini. Anak kedua, anak ketiga ya, anak ketiga waktu itu. Jadi mungkin belum terasa sepinya, tapi kalau sudah pendidikan tinggi semua, waduh, mereka sudah punya urusan masing-masing. Itu aja sudah sepi loh. Kan ini anak satu ya kan, dia pergi mondok. Ya. Terus saya sendiri dalam keadaan hamil. Itu pun saya sering itu ke situ. Malah saya yang kangen. Anaknya nggak kangen. Anaknya nggak kangen. Saya disuruh pulang. Malu sama temen mama. Mama sering kesini seminggu sekali mondok di Solo. Mama sering kesini seminggu sekali. Malu aku, dikira anak mama aku. Gitu loh. Kan kalau misalnya jadi anaknya panjenengan itu. Anaknya panjenengan hari ini nonton misalnya, waduh ini ketawa-ketawa dia. Merasa tersanjung dia. Ternyata mama kangen sama aku gitu. Kalau sekarang beliau sudah berkeluarga, sudah punya anak dan istri begitu. Itu kadang panjenengan sebagai ibu kadang ini nggak sih? Kadang mikir, duh anakku dulu itu biasanya ke rumah, terus sekarang jarang banget ke rumah gitu. Ada nggak? Gini, jadi anak saya itu dengan saya. Oh gitu, satu rumah ternyata. Iya. Jadi anak saya itu cuma 2. Jadi saya tidak mau anak saya dibawa orang. Anak laki-laki. Nah, bagaimana lagi saya tuh? Anak saya aja kalau ke rumah mertuanya itu aja seminggu ya. Padahal setiap hari itu sama saya. Itu aja saya teleponin, mama malu sama mama mertua ini. Ini 1 minggu cuma di sini mama. Ibaratnya yang gandoli itu sebetulnya ibunya ya. Iya, itu bahkan bundanya. Ada suatu perjanjian. Meskipun saya meninggal, anak saya tidak boleh dibawa sama kamu. Mau enggak gitu. Itu ada tulisannya? Enggak. Secara lisan aja. Iya. Karena itu mau dibawa ke sana, marah, bapaknya marah, saya marah gitu ya. Soalnya awal-awal sudah kita ada perjanjian seperti itu. Perjanjian seperti itu. Berarti keluarganya perjanjian bicara aja, bukan ya kan. Sudah menerapkan bentuk tanggung jawab, bentuk kebebasan memilih, pendidikan agama, luar biasa sekali ya. Meskipun sekarang sudah disibukkan dengan perpolitikan, tapi masih. Masih Siapa bilang kalau orang tua itu, sudah rumah tangga berarti lepas? Kita enggak. Kita masih tetap berdoa untuk anak. Kita masih bertanya-tanya, apa kamu enggak ada masalah? Mama ikut campur aja. Gitu. Ini sering-sering mendapat penolakan gitu loh, sering di-reject sama anaknya sendiri. Saya itu ya menyadari ya, masa anak harus diperlakukan seperti itu terus. Tapi perasaan ibu gimana dong? Perasaannya sih merasa sedih ya. Sedihnya itu gini loh, aku nih kok nggak sadar-sadar ya bahwa anakku ini sudah berkeluarga, sudah besar, dia tuh sudah tua gitu kan, sudah punya cucu saya kan. Berarti kan anak saya kan sudah itu juga kan, sudah dewasa, sudah tua. Betul, gitu, sudah menjalani seperti saya, seperti ibu gitu kan gitu. Malahan sekarang berbeda saya. Kalau dia dimarahin, anaknya disuruh belajar, disuruh ngaji gitu ya. Saya yang nangis. Cucu saya tuh kalau dimarahin sama... Biasanya gitu ya, gitu. Kalau nenek itu lebih protektif sebetulnya sama cucu. Iya, lebih sayang gitu kayaknya ya. Anak itu sayang. Tapi cucu ini lebih sayang. Mungkin
lingkungan pendidikan di zaman sekarang itu juga berpengaruh pada pola cara mendidik anak ya. Cara mendidik anak semuanya sudah tersedia. Itu anak-anak kecil sudah pada main laptop, gadget. Sudah itu bisa ngajarin, ini loh Oma, ini ada gini caranya, mewarnai itu sudah bisa dicari di situ. Dia tuh mewarnai sama anak ini. Oh, kalau saya dulu kan buat gitu ya. Atau gambar di tanah gitu ya. Iya. Dempu-dempu kalau orang Jawa. Masih tradisional sekali dulu tuh bermainnya juga, ya kan? Masih gitu. Luar biasa ya. Ini pembuktian bahwasanya betul. Dari pusat pendidikan, dari keluarga, sekolah dan juga lingkungan masyarakat ini sangat berpengaruh sangat sekali terutama pendidikan anak. Terutama dari orang tua termasuk ibu. Betul. Saya merasa tersentuh karena juga hari ini saya meninggalkan putra saya yang masih balita untuk bekerja. Jadi sedikit agak-agak melo. Begini, mungkin ada masukan dari saya ya untuk ibu-ibu muda di zaman sekarang. Itu enggak apa-apa berkarir, ya kan? Enggak apa-apa bekerja, ya kan? Itu kan sudah sudah merupakan suatu kesetaraan mungkin ya antara laki-laki dan perempuan, ya kan? Itu untuk di zaman sekarang ini bekerja itu sudah biasa, ya kan? Bahkan perempuan itu lebih sehat berkarir kayaknya ya. Kalau sekarang ya? Iya. Kalau sekarang, kalau dulu kan beda. Untuk masalah keluarga atau anak, itu yang penting quality time. Betul sekali. Nggak harus setiap hari, kadang orang setiap hari, itu tidak ada maknanya ya. Kadang ketemu setiap hari, tapi sepi. Hatinya sepi, kadang tidak menyapa. Mereka sibuk sehari-hari, tinggal di rumah lelah gitu ya. Usahakan untuk satu hari di hari Minggu itu kita quality time. Kita saling curhat sama suami. Ayo, masalah apa? Ayo, pasti ada masalah. Nggak mungkin orang hidup gak ada masalah. Aduh, jangan ditanya seperti itu. Jadi dikudang. Jadi kalau dulu kan bayi dikudang ya. Bayi dikudang. Sekarang kita punya 2 bayi. Memang peran aktif perempuan itu harus lebih banyak bersabar, harus lebih banyak berbicara, harus lebih banyak aktif untuk suami, untuk anak gitu ya. Kadang meskipun kita bekerja itu kita nggak terasa ya, kita kayak punya kewajiban gitu ya. Iya betul punya sekali. Kewajiban. Istimewa nggak bisa perempuan itu, apalagi bisa berkarir di zaman sekarang itu istimewa loh. Kadang itu mereka anak-anak sendiri itu mengerti loh terhadap mamanya itu ya. Tapi itu harus ada quality time itu ya. Jangan sampai kita setiap hari bertemu ada ya orang bekerja tapi anaknya itu berhasil semua. Anaknya 5 jadi dokter semua, teman saya tuh ada itu. Mereka anak-anaknya tuh mengerti, mama bekerja. Kan gini, aku tuh pernah anaknya tuh bilang sama si mamanya itu, anakku tuh pernah bilang gini, dia nangis gitu ya. Anak tuh pernah bilang gitu, aku tuh kok nggak kayak temanku ya. Setiap hari itu diantarin sekolah gitu gitu. Pas SD itu loh kan kita ketemu sama orang tua gitu ngantarin anak gitu. Dia tuh nangis. Pas ngantar anaknya itu dia cerita gini, anakku tuh bilang, aku kok nggak kayak teman-temanmu ya, nggak teman-temanku ya semuanya diantari mamanya, kalau mau masuk ke sekolah itu dicium dulu gitu ya. Terus katanya mamanya itu dengan tegas dia mengatakan seperti ini, aku sih sedih sebenarnya, tapi aku harus tegas di depan anakku laki-laki, bilang gitu. Gini, kamu tuh istimewa loh nak, bilang gitu. Mamamu itu anak itu berbeda dengan yang lain. Kamu itu istimewa. Dia tuh diantar dengan dengan mamanya, dengan papanya kadang ya. Kalau kamu berangkat sendiri sama supir, kamu berani. Dia nggak berani, gitu ya. Dia berbeda loh mamanya sama mama kamu. Mamamu bisa memberikan fasilitas gini, tapi dia nggak bisa. Jadi kamu tuh lebih istimewa daripada itu. Udah aku blokir kayak gitu deh, gitu katanya. Jadi gini, yang penting peran ibu ini untuk memberikan memberikan semangat yang positif terhadap anak sehingga anak itu menjadi nyaman. Ya,
Betul dalam menemui temennya, dia cemburu dengan temennya yang diantar seperti itu. Bagaimana kita memberikan penjelasan? Ya kita harus memberikan blokir yang bisa diterima dan dia bisa nyaman, gitu ya. Temanmu sekarang nggak bisa libur, kamu bisa liburan sekali-sekali ajak ya quality time ya. Iya ya Allah. Saya merasa agak-agak terharu juga ya. Karena memang sering berkegiatan di luar, hampir setiap hari saya tidak ketemu anak begitu. Aduh, luar biasa sekali. Tapi setelah ini kita juga mau ngobrolin, kabarnya selanjutnya kita mau ngobrolin soal perempuan juga ya, perempuan, sehingga mungkin nanti bisa difokuskan untuk menjelaskan di sana. Ibu Salamah ya. Luar biasa, terima kasih panjenengan. Ibaratnya kalau misalnya panjenengan saya jadikan role model gitu ya kan, untuk mendidik anak gitu kan. Luar biasa. Jangan dijadikan contoh, jangan mencontoh saya. Saya udah beda ya, beda pendidikan yang dahulu sama yang sekarang gitu. Ya kita ini caranya, semua dalam taraf belajar. Jadi nggak ada ya yang dicontoh apa gitu. Jangan. Jadi semuanya itu kesempurnaan itu cuma milik Allah ya. Kita itu semuanya tidak ada sempurna. Meskipun dilihat orang sempurna, itu pasti tidak ada sisi sempurnanya. Jadi kita harus belajar, banyak belajar. Meskipun saya sudah tua, sudah jadi nenek seperti ini ya, saya harus banyak belajar dari juga yang muda, ya kan. Jadi kolaborasi antara senioritas dengan dengan anak-anak muda juga ya kan, itu saling mengisi loh. Kita jangan dianggap senior, wah pasti enggak lah. Sudah ada contoh suksesnya gitu ya. Biasanya. Nah, kita banyak belajar. Ibu Siti Salamah, kita terbatas waktu sebetulnya. Pengennya sih bisa ngobrol lama ya kan, sama-sama seorang ibu juga gitu kan. Jadi bisa nyambung, bisa share ilmu, parenting dan sebagainya. Tapi kita terbatas waktu. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Amin, terima kasih. Mudah-mudahan ya. Ya. Berikan kesehatan, bisa ketemu lagi gitu ya, sambung silaturahmi. Iya. Mari silaturahmi kalau perjalanan ke Probolinggo gitu, mampir ke Pasuruan ya. Saya tunggu silaturahminya. Nanti bisa calling-calling ya Ibu ya. Iya, sama Mas Pamungkas. Oke, siap. Baik, itu tadi perbincangan luar biasa kita dari seorang ibu dan juga seorang pendidik. Beliau juga seorang politisi, yakni Ibu Hajah Siti Salamah SPD MPD. Beliau merupakan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Fadhanika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.